Hai semuanya, welcome to the Race Coaching The Beginning. Khusus sesi kali ini, gue cuman mau ngebahas kenapa gue diriin Race Coaching bersama dengan kakak gue. Jadi sedikit cerita ya, gue itu mulai nge-gym and start doing my fitness journey itu dari umur gue masih 16 tahun di tahun 2020 awal, pas zaman-zaman corona. Nah, di saat itu, gue emang berat badannya itu kurus banget guys. Dari berat gue di 45 kilo, dengan tinggi gue 175 cm. Jadi kebayangkan sekurus apa dulu. Same thing kayak kakak gue, tapi bedanya dia itu dari obesitas, kalau gue dari kurus banget. Sebenarnya ini suatu kebetulan juga kita sama-sama dari background fitness yang berbeda hingga akhirnya menemukan satu tujuan, satu visi, dan satu misi yang sama. Ya kalau mau diceritain pengalamannya itu dari dulu itu sebenarnya banyak banget suka dan dukanya guys. Cuman gue kayaknya kasih tahu kalian sedikit saja. Jadi sebelum gue start fitness itu emang banyak banget dukanya yang gue rasakan pas zaman SMA awal-awalnya. Mulai dari dibully baik secara fisik maupun verbal dan lain-lain karena ya you know lah, you can judge how I look back then. Nah, pas corona, kakak gue lah yang di situ bimbing gue buat start fitness. Dibilanginnya lah, Ryu, ayo ikut koko nge-gym biar gedean dikit badannya. Awalnya sebenarnya sulit buat percaya karena gue juga emang gak suka sama sekali dengan yang namanya olahraga kan. Gue cuman hobi musik pada saat itu, tapi akhirnya dibujuk terus dan akhirnya ya gue paksain lah olahraga di situ. Gue cuman lakuin training circuit aja dari video-video YouTube kayak Russian twist, crunches, workout, jumping jacks, dan latihan-latihan cardio lainnya karena belum ngerti juga kan. Karena mungkin badan gue juga belum adaptasi, jadi gue dulu tuh yang cuman latihan sirkuit aja, gue selalu mual dan juga muntah-muntah setiap kali workout. No, things getting bad lah. Ya, sampai gue tuh ada kepikiran kalau olahraga nih kayaknya nggak suitable deh sama gue. Jadi I think I'm going to stop it, sama yang namanya olahraga. Tapi di satu sisi, gue tuh pengen tahu gimana kalau gue berhasil kalahin rasa males gue. You know, hingga akhirnya besok-besoknya gue tetap paksain olahraga juga sampai yang benar-benar badan gue itu terbiasa sama aktivitas sirkuitnya itu. Dan you know, long story short, gue dan kakak gue juga minta dibeliin sama mama gue dumbbell. Awalnya tuh 5 kilo 5 kilo dulu karena kan juga saat itu covid. Pas udah dapet tuh dumbbell 5 kilo 5 kilo, gue juga workout asal-asalan juga. Kerjaan gue tuh cuman latihan bicep aja mulu, sama dengan kakak gue juga. Tapi dari sini sebenarnya inilah yang trigger gue buat lebih semangat nge-gym lagi. Karena tiap hari emang kerjaan kita tuh pas covid yang dimana paginya workout, terus siang, sore, sampai malamnya kita itu belajar terus soal fitness, you know. Setiap hari, jadi kita tuh emang ketagihan banget di situ. Dan dari 3 sampai 4 bulan lewat, gue mulai notice kalau tangan gue di situ jadi lebih keker di situ kan. Tapi beda, you know, beda banget pokoknya. Yang dulunya kayak satang tangan gue mulai sekarang tuh mulai keisi tangan gue. Semakin ya makin termotivasi lah kita ya buat buat nge-gym terus. Jadi kita hajar terus. Pas covid udah agak redahan ya, kita mulai tuh start nge-gym, pergi kita ke gym. Di situ mulailah kita main otot-otot yang lainnya kayak chest, you know, like back, shoulders, legs. Dan lambat laun everything's change, you know. Start from the body, the mindset, you know, everything change. Karena saking gilanya nge-gym pada saat itu, ada sewaktu-waktu dimana orang tua gua itu nggak bolehin gua nge-gym guys. Karena masalah covid yang datang lagi kedua kalinya. I think gelombang kedua lah ya. Tapi gue itu masih sempetnya beralasan buat ke gym. Tapi untungnya ada tempat gym kenalan gue yang masih buka pas covid pada saat itu. Jadi gue tuh cari cara dan sampai akhirnya rela bohong ke keluarga gue, bilangnya gue itu ada kelas tambahan bahasa Prancis dan harus ke sekolah. You know, I don't know, tapi mereka itu kayak percaya aja, you know. Jadi ya diantarlah gue ke sekolah setiap hari. Jadi gue di situ abis diantar ke sekolah, gue rela ngegojek tiap hari ke gym dari sekolah, dan abis gym, no, gue gojek balik lagi ke sekolah, baru dijemput balik ke rumah. Gitu terus circle dan siklusnya.
setiap hari, But pays off lah, semua kerja keras kita, konsistensi, disiplin, dan tanggung jawab kita, guys. Nah, yang gue mau tekankan di video ini adalah soal disiplin dan konsistensi. Jadi, expect things to be hard. Gue cuma nambah 25 kilo selama 5 tahun latihan. Karena sekarang berat badan gue itu di 70 kilo. Kalian bisa bayangin, semua latihan keras setiap hari itu cuma naiknya 25 kilo nih. Nah, gue mau kasih tahu kalian itu sesuatu yang kalian perlu tahu sebelum kalian mulai your own beginning. Yang penting untuk kalian siapkan, yang pertama, itu adalah motivasi dan disiplin. Motivasi adalah hal yang pertama kali memicu kalian untuk memulai the beginning kalian. Mungkin kalian gak puas, gak pede sama badan kalian. Gue gak salahin itu, karena ketika kalian di titik yang sama, pasti kamu bilang di diri kamu, gue sudah saatnya harus self-love, tanpa ngelakuin apapun. Maka ya kalian hanya membohongi diri kalian sendiri. Jawabannya adalah ketika kalian love yourself, maka yang harus kalian lakukan, ya kalian ubah diri kalian menjadi lebih baik. Nah, itu yang pertama soal motivasi. Everything yang menjadi trigger, menjadi pemicu kalian buat masuk on track ke dalam fitness industry ini. Either kalian mau cari pacar, males ngejomblo, atau kayak gue yang dulunya dibully. Balik lagi, it's your choice. Kalian mau tetap jadi kayak gitu, atau kalian mau coba untuk berubah. Nah, selanjutnya kita omongin soal disiplin. Ketika kita udah punya motivasi itu nggak akan bisa bawa kita kemana-mana. Motivasi itu cuman sifatnya itu sementara. Dan yang harus kita punya itu adalah disiplin. Disiplin berbicara ketika kalian datang ke gym, waktu kalian lagi males, waktu kalian lagi lemes dan nggak mau ke gym, tapi kalian tetap paksain datang juga ke gym. Disiplin berbicara ketika teman-teman kamu makan es krim, makan gorengan, tapi kamu tetap bawa bekal dari rumah dan makan makanan sehat. Disiplin berbicara soal kalian strict sama jadwal kamu. Disiplin berbicara ketika teman-teman kamu ngajak mabar game sampai larut malam dan kamu tetap lebih memilih untuk tidur, rest, recovery. Kesimpulannya, disiplin berbicara tentang konsistensi yang akan kamu lakukan dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat hasil yang kamu inginkan. Karena balik lagi, semua yang instan itu mustahil dan ujung-ujungnya buruk. Fitness itu berbicara soal maraton, bukan sprint. Jadi apa yang akan kalian tempuh, itu kalian akan tempuh dalam jangka waktu yang panjang. Terakhir, itu adalah ngomongin tentang ekspektasi kalian. Ketika kalian bertransformasi, gue udah kasih ke kalian rate atau kecepatan yang baik. Nah, ketika kita ngomongin rate atau kecepatan yang baik, berarti kita ngomongin kamu turun berat badan mungkin 1 kilo per 2 minggu. Atau naik berat badan itu setengah kilo per minggu sampai 1 kilo lah per minggunya. Itu adalah rate yang masih masuk akal. Jadi jangan expect things fast. Kalian bayangin aja, kalian udah numpukin lemak sebanyak itu dan kalian mau turuninnya cepet. Kalian udah makan banyak nih selama 1 tahun dan kalian mau lihat hasilnya selama 1 bulan. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Jawabannya nggak bisa. Karena adaptasi itu berbicara tentang slow growth. Jadi ketika kalian udah punya 3 hal tadi, motivasi, disiplin, dan ekspektasi kalian yang udah serasi, maka gue yakin kalian akan bisa memulai fitness journey kalian dengan sangat baik. Karena bahkan teman-teman gue juga semuanya yang udah jadi fitness profesional sukses, mereka juga semua mulai dari nol ketika gue mulai. Mereka nggak tahu apa-apa. Jadi jangan pernah takut. Race coaching akan bantu kalian juga. Kalau dari segi statistik dan ilmunya, tapi itu pada akhirnya ya balik-balik lagi ke kalian masing-masing. Apakah kalian ingin untuk berubah dan seberapa ingin? Dan juga seberapa disiplin kalian menjalaninya. Karena pada dasarnya video ini cuma untuk men-trigger kalian untuk mulai your own beginning, untuk kalian lebih semangat lagi dalam memulai fitness journey kalian. Jangan takut untuk mulai. Reus Coaching akan bantu kamu. Gue Reus Hello, see you on the next video.